Anak yang lahir di luar perkawinan sah itu adalah manusia yang sangat tidak beruntung, teman-teman. Jadi ada sebuah pembahasan menarik yang ada pada tweet seseorang. Di dalam tweet itu tuh membahas mengenai persoalan dari seorang public figure karena ia melangsungkan sebuah perkawinan dan diduga si public figure ini ternyata sudah hamil terlebih dahulu. Artinya merit PhD dan MBA. Gitu. Nah, kita tidak akan mencoba membahas apakah itu benar hamil atau tidak, tetapi poin-poin yang ada pada thread ini, teman-teman. Karena menurutku thread ini perlu dibahas, apalagi dengan perspektif hukum ya. Karena ini menyangkut sebuah legal standing mengenai perkawinan si public figure ini, apakah sah atau tidak gitu. Nah, kita akan coba runutkan terlebih dahulu masalah-masalah yang ada pada thread ini, teman-teman, sehingga kita dalam membahasnya itu tidak keluar dari topik yang akan kita bahas gitu. Nah, pertama, ini terkait pernyataan perkawinan si public figure ini ya. Jadi si penulis thread ini merasa dengan keyakinannya bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh si public figure ini dianggap tidak sah oleh si penulis thread ini ya. Mengapa? Karena si penulis thread ini meyakini bahwa perkawinan itu akan menjadi sah jika si anak itu sudah dilahirkan terlebih dahulu. Artinya ketika hamil itu tidak boleh menikah. Itu pendapat dari si penulis thread ya, karena pernyataannya itu sudah ada di atas, kalian bisa baca. Nah, karena si penulis thread ini meyakini bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh si public figure itu tidak sah, maka anak-anak hasil perkawinan selanjutnya, bukan anak yang di luar nikah tadi. Jadi anak yang kedua, ketiga, dan keempat, dan selanjutnya berurutan, itu tuh bagi si penulis thread menganggap bahwa anak itu adalah anak tidak sah juga gitu, sama seperti kakaknya yang pertama. Gitu, sama seperti anak yang pertama. Nah, apakah hal ini secara hukum memang demikian? Nah, nanti kita akan coba bahas. Lalu yang ketiga mengenai perwalian. Nah, di sini si penulis thread menganggap ya karena anak-anak tadi, anak yang 1, 2, 3, 4, dan berurutan selanjutnya dianggap tidak sah, maka ayah biologisnya itu tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikahnya si anak-anak tadi, teman-teman. Jadi secara hukum bagi si penulis thread ya, bukan aku, si anak-anak yang akan menikah kelak itu wajib menggunakan wali hakim yang ada atau yang disediakan dari Pengadilan Agama dan KUA gitu, yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama dan KUA gitu. Nah, kita akan coba bahas ya yang permasalahan 1, 2, 3 tadi. Jadi yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa perkawinan si public figure dianggap tidak sah. Apakah demikian? Kita akan coba bahas. Lalu kedua, anak-anak yang kemudian lahir setelah anak yang pertama, apakah juga tidak sah juga? Karena si penulis thread menganggap bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh si public figure itu tidak sah, maka anaknya pun juga ikut tidak sah semua. Kita akan coba bahas lagi. Lalu yang ketiga mengenai perwalian gitu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu di video ini. Nah, mengenai yang pertama, kita akan coba pakai perspektif hukum, karena kita hidup di negara hukum, kita hidup di Indonesia, maka kita harus patuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi yang pertama, mengenai apakah perkawinan itu yang dilakukan public figure ya, ketika sedang mengandung itu sah, terlepas dia mengandung atau tidak ya. Jadi gini deh, kita ganti subjeknya, bukan si public figure ini. Kita pakai subjeknya A dan B ya. A adalah laki-laki, B adalah perempuan. Nah, apakah A dan B ini, karena si B ini hamil di luar nikah, dan kemudian memaksa melangsungkan perkawinan karena mungkin aib, apakah perkawinan tersebut sah? Nah, dalam kompilasi hukum Islam, pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah itu dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Lalu kemudian ayat yang kedua itu menjelaskan bahwa perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Lalu yang ketiga, setelah anak lahir tidak perlu diperlukan perkawinan ulang. Begitu dalam kompilasi hukum Islam, teman-teman. Nah, apa itu kompilasi hukum Islam? Jadi kompilasi hukum Islam ini itu adalah sebuah hukum yang dikeluarkan melalui instruksi presiden, teman-teman. Jadi Inpres, kalau nggak salah itu Inpres nomor 1 tahun 1991 kalau nggak salah. Bentar, aku lupa. Ya, 1991. Betul. Itu. Nah, lalu bagaimana nih Bang kalau seandainya beberapa mazhab memiliki pendapat lain? Apakah kita harus tetap menaati kompilasi hukum Islam itu? Nah, karena kita hidup di Indonesia, dan Indonesia adalah negara hukum ya, dan kompilasi hukum Islam itu keluar bukan atas keputusan presiden, tetapi berdasarkan musyawarah bersama para ulama gitu. Makanya kemudian muncul kompilasi hukum Islam. Dan untuk warga negara Indonesia, mau tidak mau ya harus pakai kompilasi hukum Islam itu yang Muslim gitu. Kalau untuk yang non Muslim itu ada namanya Undang-Undang Perkawinan. Kalau nggak salah UU nomor 1 tahun 1976 atau 74, aku lupa itu. Jadi ya mau tidak mau, maupun kalian memiliki mazhab tersendiri, karena kita hidup di negara hukum di Indonesia, maka kita harus melakukan syariat yang sesuai dengan hukum Indonesia. Gitu. Jadi masalah yang pertama gugur ya teman-teman, karena perkawinan yang dilangsungkan oleh si A dan B itu tetap dianggap sah. Gitu. Jika perkawinan si A dan si B itu dianggap sah, maka anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan yang sah ya, dalam ikatan yang sah, itu dianggap anak sah. Jadi masalah yang pertama itu sudah gugur, masalah yang kedua itu juga gugur. Jadi yang kasihan itu justru anak yang pertama teman-teman, karena dia itu berbeda dengan adik-adiknya, dia itu anak yang tidak sah, dia hasil dari pembuahan, yang dimana pembuahan itu terjadi di luar perkawinan yang sah gitu. Maka anak yang tidak sah ini ketika hidup, itu tuh tidak akan mendapatkan warisan dari si ayah biologisnya, juga tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nah, lagi-lagi ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam juga, teman-teman. Dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam. Tapi di dalam Undang-Undang Perkawinan itu juga ada dalam pasal 42 kalau nggak salah. Gitu. Kemudian masalah yang ketiga nih, bagaimana perwalian dari si anak-anak ini? Apakah ayah biologisnya tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikahnya? Untuk anak yang lahir di perkawinan yang sah, mungkin anak yang kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, mereka itu berhak mendapatkan wali dari ayah biologisnya. Karena itu adalah ayah sahnya. Dan mereka itu memiliki hubungan nasab dengan ayah itu, dengan si A. Tetapi yang paling berbeda adalah anak yang pertama nih, anak yang lahir, anak hasil dari perkawinan di luar nikah. Yang pertama dia sudah rugi karena tidak memiliki warisan dari ayah biologisnya. Lalu yang kedua, dia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Maka dalam perkawinannya nanti, apalagi anak perempuan ya, itu tuh tidak boleh ayah biologisnya itu menjadi wali nikahnya. Jadi mau tidak mau harus pakai wali hakim yang disediakan di KUA atau pengadilan agama gitu. Terus kalau maksa, ya perkawinan si anak perempuan ini, si anak yang pertama ini tidak sah teman-teman. Karena mau bagaimanapun syarat sah itu adalah hal yang tidak bisa tergantikan gitu. Hal yang tidak bisa dirubah-rubah gitu. Jadi mau nggak mau ya harus pakai wali ya hakim, karena itu adalah anak di luar nikah. Nah terus kalau seandainya si anak ini nggak tahu kalau dia adalah anak hasil zina, itu gimana Bang? Ada dalam Islam itu istilahnya kalau nggak salah syubhat. Kalau nggak salah syubhat ya, aku cek dulu.
Nah, namanya wat syubhat gitu. Jadi, ada kekeliruan gitu. Maka, perkawinan itu tetap dianggap sah untuk sementara ya, selama si kedua mempelai ini nggak tahu nih, meskipun yang tahu itu adalah orang tuanya, dan orang tuanya itu diam saja karena mungkin, aib, jadi dia tidak ingin, mengumbar itu, atau karena si orang tua dari si mempelai ini sudah meninggal, jadi, ia tidak mengetahui asal-usulnya yang benar seperti apa. Nah, karena ia tidak mengetahui kebenarannya, maka perkawinannya itu tetap dianggap sah dan anak-anaknya hasil perkawinan itu juga dianggap sah. Lalu kemudian seandainya nih, si mempelai ini mengetahui kebenaran aslinya bahwa memang secara hukum dia ternyata adalah anak yang di luar perkawinan, anak zina gitu. Maka keduanya itu harus segera dipisahkan, si mempelai ini, lalu melakukan akad ulang dan menggunakan, wali hakim sebagai walinya, gitu. Jadi untuk perkawinan itu sudah diatur juga di dalam kompilasi hukum Islam, syarat sahnya itu sudah diatur di sana. Kalau nggak salah itu diatur dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam, teman-teman, gitu. Nah ya, selagi lagi anak yang paling dirugikan adalah anak di luar kawin, teman-teman, anak zina. Karena selain dia tidak memiliki warisan, dia hanya mendapatkan wasiat, dan wasiat itu pun terbatas, teman-teman. Hanya 1/3 saja. Ini dengan ayah biologisnya ya, warisan dengan ayah biologisnya ya. Kalau untuk dari pihak ibu, dia masih mendapatkan warisan, tapi dari ayahnya, dia tidak mendapatkannya, melainkan adik-adiknya yang mendapatkannya. Dia hanya mendapatkan wasiat, tetapi terbatas, karena hanya 1/3 dari warisan gitu. Maka sudah jelas ya bahwa masalah yang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama itu gugur, yang kedua itu juga gugur. Tetapi poinnya yang kedua itu tuh hampir sama, bahwa anak yang di luar kawin itu tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, mau bagaimanapun. Jadi kalau ia melakukan perkawinan juga harus menggunakan wali hakim. Nah, jadi poinnya hampir sama, tetapi karena yang pertama itu sudah salah, maka ada beberapa masalah yang kedua dan ketiga itu ada yang salah gitu. Ya, dari kasus ini kita harusnya belajar ya bahwa sebagai manusia yang berakal, ada baiknya kita harus hindari hal-hal semacam ini, karena ini menyangkut uh, hidup manusia gitu, hidup anak kalian, ya meskipun itu anak kalian ya, tetapi si anak itu juga berhak mendapatkan keadilan di dunia yang setimpal gitu. Jadi ya hindari hal-hal semacam ini, teman-teman. Dan jangan sampai anak kalian itu menjadi manusia yang paling tidak beruntung di dunia gitu. Kasihan. Nah, kalau anak hasil perselingkuhan istri dengan selingkuhannya itu gimana, Bang? Nah, kalian coba jawab di komentar, teman-teman. Bagaimana penyelesaiannya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan juga komen. Sampai berjumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.